Apa kabar peserta didik semuanya? Bapak harap kalian semua masih dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan tetap untuk menjaga kesehatan. Baiklah, video ini bertujuan sebagai video pembelajaran kalian di masa pandemi ini, karena kalian tidak tatap muka lagi dengan para guru kalian untuk sementara ini. Dan semoga dengan video ini wawasan dan pengetahuan kalian tetap bertambah. Oke, jadi untuk pembahasan materinya kita langsung saja ke dalam PowerPoint. Semua agar menyimak yang ada di PowerPoint ya. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dengan pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia. Saja ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Ini agar diingat ya, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Ingat ya, apapun kewajiban warga negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut atau tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapat ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi,
sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. 2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Serta yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya berkewajiban untuk 1. Memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap atau kepada orang lain. Serta yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah mencintai tanah air bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta yang kelima, mengajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum atau yang kita kenal selama ini sebagai pemilu dan pemilihan umum.
Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih atau yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, suka bekerja keras. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Anda telaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik naskah sebelum maupun sesudah perubahan atau amandemen, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat Anda identifikasi mulai dari pasal 26 sampai 34. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara dalam praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada rakyat merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat warga Indonesia atau warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya Anda dapat lihat di bawah ini. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tentunya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kita putar. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerataan kepada orang lain, menjauhi sifat boros gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Oke, next, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya yang sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk atau supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar aturan atau dapat melanggar hak orang lain. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan mengakibatkan munculnya saling cekik. Oke. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. Terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan ini di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap sesuatu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Yang F. Penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga sebagai lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, atau KPAI dalam kondisi tersebut. Dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari setiap lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan profesionalisme sebagai keamanan dan pertahanan negara. Yang D. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Supaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara dari bangsa dan negara yang berabad sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut Anda dapat tampilkan dalam perilaku lingkungan keluarga sekolah. Demikian pembahasan materi yang sudah Bapak paparkan dalam PowerPoint. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, wawasan dan pengetahuan kalian tetap bertambah walaupun kalian belajarnya dari rumah. Untuk keseluruhannya, Bapak ucapkan terima kasih dan ditunggu untuk pertemuan selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan karena kesehatanlah yang paling utama.